Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Guru semuanya. Dan bahagia buat Bapak dan Ibu Guru yang hebat. Pada hari ini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan akan memberikan waktu sedikit kepada Ibu Rita Wati Sirait untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 2 Sibolangit dari calon guru penggerak dari salah satu guru SMP Negeri 2 Sibolangit sebagai angkatan ke-7. Jadi dalam hal ini kepada Ibu Rita Wati Sirait kami serahkan selanjutnya untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Terima kasih bagi buat Ibu PKS. Selamat pagi teman-teman Ibu Guru. Pagi. Selamat pagi teman-teman Bapak Ibu Guru. Pagi Bu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti sosialisasi yang akan saya paparkan pada pagi hari ini mengenai budaya positif. Saya Rita Wati Sirait, calon guru penggerak angkatan ke-7, akan berbagi dengan materi budaya positif. Dalam budaya positif ada 6 poin yang akan saya jabarkan. Itu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita memasuki adalah poin yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kata disiplin, kira-kira mendengar kata disiplin, apa yang kira-kira yang terbayang dalam pikiran kita mendengarkan kata positif? Kira-kira ada teman-teman Bapak dan Ibu Guru yang bisa memberikan informasi atau penjelasan mengenai kata disiplin? Boleh Bapak Ibu dengan kata disiplin? Ya Bu Rita? Aturan atau taat dalam peraturan. Memang betul, disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan yang akan dilakukan untuk melaksanakan peraturan itu. Nah, seringkali disiplin ini dihubungkan dengan kata hukuman. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, hukuman ini biasanya kita lakukan pada pada jurus terakhir. Ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak didik kita, itu pun nggak bisa juga mereka laksanakan. Nah, kita mengambil langkah terakhir, melakukan hukuman atau sanksi
aksi. Kebanyakan orang berpikir seperti itu dan kenyataannya juga memang seperti itu. Contohnya kita menyuruh anak-anak itu kenapa tidak bertopi, kenapa tidak memakai topi, itu adalah peraturan. Kalau tidak pakai topi ngaku, kalau minggu depan juga tidak pakai topi, kamu akan dipanggil atau diserap di dalam ruang piket. Itu pasti akan dibuat. Itulah hukuman yang akan diambil pada langkah terakhir. Nah, di sini dalam materi budaya positif, disiplin positif merupakan proses pembelajaran untuk mendidik anak didik melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri yang dilakukan dengan cara pendekatan terhadap anak didik sehingga tercipta lingkungan yang positif. Nah, dalam budaya positif ini kita diajak agar dapat mendisiplinkan anak itu dengan cara pendekatan, sehingga dengan cara pendekatan, jadi disiplin itu datang dari dalam hatinya sendiri, dari dirinya sendiri, tidak paksaan. Akhirnya dengan munculnya disiplin positif, akhirnya lingkungan yang baik atau positif akan tercipta. Anak-anak juga akan belajarnya nyaman dan aman. Nah, di sini saya akan buat contoh sebuah paradigma. Dan saya mau minta tolong 2 orang yang relawan untuk dapat mempraktekkan contoh paradigma yang saya berikan. Boleh Bapak Ibu 2 orang, Pak Geri sama Ibu SAG. Oke, Pak Geri dengan Ibu SAG. Kira-kira Ibu SAG adalah Ibu SAG akan menulis sebuah hal kata yang berharga sekali yang tidak ingin Ibu bagikan bagi sama Pak Geri. Kira-kira apakah yang Ibu tuliskan? Boleh Bu minta kertas sama pulpen? Boleh Ibu tulis sesuatu hal yang sangat berharga yang menurut Ibu yang tidak ingin bagikan sama orang lain. Boleh Bu, silahkan. Suami lah. Pakai kertas sama pulpen Bu. Yang berharga nggak dibagikan suami. Pakai pulpen sama kertas. Itu pulpen itu ya. Boleh. Sesuatu hal yang sangat berharga yang tidak ingin Ibu bagikan. Sedikit aja ya Bu, kertasnya sedikit. Kalau sudah siap nanti Bu SAD nulis. Boleh disobek Bu dan gulung dan masukkan dalam kepala tangan Ibu. Boleh dikepal begini ya Bu, kepal sekuat mungkin. Nanti Pak Geri boleh berdiri di samping Bu SAG, berusaha untuk membuka kepala Ibu SAG. Tetapi jangan terlalu memaksa bikas apa ya Pak. Kepal ya, kepal. Iya Pak Geri, silahkan. Boleh di samping Bu SAG atau tangan kanan pun boleh. Gimana supaya kepalan tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali dan Ibu tidak akan memberikannya sama Pak Geri. Boleh Pak, silahkan. Bapak berusaha membuka isi apa yang dalam kepala Ibu SHG. Silakan Pak. Kepala, oke Ibu Pak SHG.
kita berusaha menutup dan Pak Gary juga tetap berusaha untuk membuka, ingin mengetahui apa isi yang dalam kepala ibu itu. Kalau nggak dikasihnya, oke Pak, silahkan dulu. Saya mau bertanya sama Ibu SHG, kenapa Ibu tidak mau berbagi atas apa yang dalam kepala Ibu? Sangat berharga sekali, tidak ingin membagi kepada siapapun. Oke, itulah jawabannya. Terima kasih buat Ibu SAG dan Pak Gary. Pak Gary, nah pertanyaan yang akan muncul adalah siapakah yang sesungguhnya yang memegang kontrol tersebut? Siapakah yang sesungguhnya yang memegang kontrol dalam kepala tangan ibu? Apakah Pak Gary atau ibu? Ibu SAG, betul. Karena memang kita sendirilah, karena sesuatu hal yang berharga sekali, kita tetap mempertahankannya. Bagaimanapun caranya, berarti kita yang memegang kontrolnya. Ya kan Bu? Mau kita buka, mau kita kasih atau tidak? Oke. Nah ini tadi tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah di sini zero control William Glass. Yang pertama adalah guru sebagai pengontrol. Artinya kita guru ini sebetulnya hanya bisa mengontrol murid, tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid apa yang ingin kita berikan kepada anak supaya mereka melaksanakannya, itu tidak bisa. Jadi kita hanya mengontrol, membimbing, mengarahkan mereka, tidak bisa memaksa mereka melakukan sesuai dengan kehendak kita. Dan yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya guru memberikan dorongan atau masukan untuk mempengaruhi murid agar mau melakukannya dengan bujukan atau pendekatan. Nah ini yang tadi yang jadi yang pertama adalah guru hanya mengontrol. Yang kedua sudah masuk pendekatan melalui dengan memberikan bujukan untuk mengarahkan anak itu melakukan apa yang kita suruh. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, karena kita juga sebagai guru atau orang tua memberikan kritik kepada anak supaya anak itu merasa bersalah. Misalnya, kita sudah memberikan kesepakatan kepada anak didik kita supaya jangan terlambat. Mungkin dia selalu terlambat. Nah, sudah membuat perjanjian kesepakatan, jangan lagi terlambat. Nah, suatu saat juga besoknya lagi dia terlambat. Nah, kita memberikan kritik kepada dia. Kan tadi kita sudah janji, kamu tidak boleh lagi terlambat. Tapi kali ini kenapa kamu lagi terlambat? Kamu mengecewakan ibu. Jadi anak-anak itu ada rasa bersalah di hatinya karena sudah mengecewakan gurunya. Oke, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini hal yang keempat adalah kita berpikir orang dewasa, terlebih di rumah orang tua, kita mungkin berpikir punya hak otoriter. Sebagai orang tua, aku punya hak untuk mengatur anakku dengan memaksa. Harus kerjakan ini. Mungkin ada yang seperti itu. Harus kerjakan ini anakku. Kalau tidak seperti ini. Nah itu hak. Biasanya orang dewasa berpikiran, aku lebih besar, aku lebih bisa mengatur dia. Mungkin hal seperti itu. Nah,
dari yang keempat teori kontrol ini Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah guru sebagai pengontrol, yang kedua adalah memberikan penguatan positif, yang ketiga adalah memberikan kritik, merasa bersalah, dan yang ketiga adalah mempunyai hak otoriter orang dewasa untuk dewasa. Kira-kira Bapak Ibu, yang manakah yang sering kita lakukan dalam setiap harinya, baik di sekolah ataupun di rumah? Boleh dijawab dalam hati ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, dari contoh paradigma tadi, dari kata disiplin positif tadi, yang tadi kan siapa yang pemegang kontrol, yaitu diri sendiri. Nah, ini ada kata-kata bijak dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Betul sekali Bapak Ibu. Ketika kita menginginkan orang lain berubah, tidak mungkin kita bisa mengubah orang lain, tetapi kita sendiri dulu yang bisa mengubah diri kita sendiri. Itu yang pastinya akan terjadi. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi ketika kita ingin membuat perubahan bagi orang lain, tetapi terlebih dahulu ubahlah dulu dari kita sendiri. Nah, di sini ada perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Dalam stimulus respon itu yang pertama ada realitas kebutuhan kita semua, kita sama. Kalau dalam stimulus respon ada realitas kebutuhan kita sama. Kalau dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jelas, bagi orang, mungkin orang yang berbeda pasti kebutuhannya pasti berbeda, tidak mungkin sama. Nah, yang poin kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Orang yang berbeda pasti memiliki pemikiran yang berbeda dan pandangan yang berbeda, ya kan Bapak Ibu? Nah, dalam stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak mungkin, sama hal yang poin yang di atas tadi, tidak mungkin kan pandangan kita dengan pandangan orang lain bisa sama. Nah, yang poin keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, coba seperti ini. Seperti anak bayi, mungkin kalau dia menangis, itu pasti ada artinya, ada tujuannya. Nah, kalau anak di kelas, dia bertingkah lebih atau lebihlah dari yang lain, mungkin ada tujuannya. Mungkin saja dia kurang perhatian. Dia melakukan tindakan seperti itu supaya kita memperhatikannya. Nah, dalam poin yang kelima adalah orang lain bisa mengontrol saya. Hanya dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul yang tadi, contoh paradigma tadi, tidak mungkin orang lain bisa mengontrol saya. Kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Poin yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu yang poin sama dengan poin yang di atas. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau dalam stimulus respon, pemaksaan terjadi ketika rujukan atau senjata yang terakhirlah melakukan pemaksaan. Tapi kalau dalam teori kontrol, dilakukan kolaborasi bersama-sama anak-anak supaya merasa nyaman belajarnya. Apa yang akan dilakukan dalam kelas itu dilakukan kolaborasi dan pendekatan.
Nah, yang poin yang terakhir adalah stimulus respon, model berpikir menang dan kalah, sementara dalam teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Nah, jadi kita membuat ini kita harus merasa nyaman dan aman. Oke, kita masuk ke modul yang kedua, yaitu motivasi, perilaku, hukuman, dan penghargaan. Menurut Dian Goosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak melakukan tugasnya, atau misalnya dia diberikan PR dari rumah, dia belum siap, tapi sampai di sekolah ada usaha. Bagaimana usahanya supaya tugasnya tadi siap? Apa yang dikerjakannya? Apa yang dilakukan supaya tugasnya siap? Dia pasti berusaha meminta dari temannya supaya tugasnya siap, tanpa dia mengerti atas jawaban yang dikerjakannya itu karena apa? Dia hanya takut dihukum. Itu, dia hanya takut dihukum. Jadi anak-anak bisa mengerjakan supaya siap. Itu dia dalam poin pertama. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak juga anak-anak, jangankan anak-anak, mungkin kita orang biasa pun melakukan sesuatu yang kita kerjakan supaya dapat imbalan. Coba kita lihat anak kecil. Naku, kamu nanti rumah ya, nanti mama kasih uang jajannya. Nah, jadi mereka melakukan yang itu, pekerjaan itu supaya mereka dapat imbalan. Nah, itu kan. Nah, kalau di dalam kelas, siapa yang bisa menjawab angkat tangan, ibu akan pasti kasih nanti nilainya 90. Pasti aku berusaha. Nah, itu dia. Nah, yang poin yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini guru sebagai temannya, sebagai pendampingnya, sebagai penyemangatnya, agar bisa dia menghargai dirinya sendiri. Jadi inisiatifnya mengerjakan tugas itu atas dari dirinya sendiri, tidak karena hukuman, tidak karena imbalan. Nah, dari poin motivasi perilaku manusia ini, Bapak Ibu, boleh kita review. Ketika kita sekolah, ketika kita waktu sekolah dulu, kira-kira poin yang manakah yang selalu kita laksanakan? Apakah yang pertama supaya tidak dapat hukuman, atau yang kedua dapat imbalan, atau yang ketiga inisiatif sendiri belajar? Kira-kira yang mana yang dulu, ingat-ingat yang dulu ketika sekolah? Boleh Bapak Ibu? Ada yang kasih respon? Ya, boleh lagi? Yang mana? Poin yang mana? Poin nomor 1, karena takut dihukum ya, dapat hukuman. Berarti pokoknya selesai lah itu, selesai. Tidak dihukum, tidak distrap di depan kelas, ya kan Bapak Ibu? Nah, itulah poin motivasi perilaku, 3 poin. Nah, kalau bisa kita sebagai orang. Oke, kita masuk yang poin yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas itu nilainya lebih abstrak. Kita ambil bersama-sama dengan anak, yakin, betul-betul yakin dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi berkolaborasi. Kita tanya anak-anak itu, apa yang kira-kira bisa dilaksanakan dalam kelas? Jadi keyakinan kelas ini adalah aturan-aturan positif yang betul-betul mereka nyaman laksanakan, tidak karena paksaan. Itulah keyakinan kelas. Misalnya biasanya peraturan jangan buang sampah. Kita dalam keyakinan kelas bisa menggunakan kata buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah jangan terlambat ke sekolah. Besok jangan terlambat ke sekolah ya nak. Nah, tapi kalau dalam keyakinan kelas boleh
datanglah tepat waktu. Nah, itulah dia keyakinan kelas. Nah, di sini pengertian keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid yang muncul dari dirinya sendiri, yang menciptakan suasana kelas aman dan nyaman. Jadi kalau aman, kelasnya aman dan nyaman, anak-anak juga pasti belajarnya, mereka akan menikmati belajar mereka. Kita masuk ke materi keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup itu semua orang membutuhkan, yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah seperti sandang pangan, kesehatan, rumah, dan yang lain-lain contohnya. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan untuk disayangi. Kadang ada anak-anak kita melakukan kegiatan ya, tingkah laku yang seperti saya bilang tadi di awal. Mereka melakukan hal yang tidak wajarnya supaya mereka diperhatikan. Karena apa? Mungkin dia kurang kasih sayang di rumah atau kurang diperhatikan. Jadi dia melakukan tindakan selalu mengganggu temannya. Jadi dia mencuri perhatian. Jadi kita memperhatikan dia supaya mungkin dia kurang perhatian dari rumah dan dia ingin menginginkan sebuah kasih sayang dari sekolah. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Artinya penguasaan adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten. Artinya penguasaan itu ketika dia, misalnya contohnya, dia mengganggu teman dan ada apalagi temannya takut akan dia. Jadi dia merasa berkuasa dalam kelas itu ketika temannya berkuasa. Nah, setelah dia berkuasa di dalam kelas itu, temannya tadi takut, ada kebebasan masuk ke poin 4, ada kebebasan yang akan dia lakukan ke semua teman-temannya dalam kelas. Nah, alhasil ketika dia bebas melakukan yang sesuai dengan keinginannya, nah teman-temannya takut, akhirnya dia merasa timbul rasa senang dalam hatinya. Jadi ada kesenangan tersendiri yang timbul dalam hatinya. Itulah poin kelima. Jadi misalnya ada contoh saya berikan, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, dari contoh yang ini, Bapak Ibu, kita kembali ke poin kebutuhan dasar. Kira-kira apa yang menurut Anda, kenapa Doni melakukan hal tersebut? Pada poin yang keberapakah dia kena? Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, tiga penguasaan, yang ketiga kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini dia contohnya, Bapak Ibu, boleh dibaca. Jadi dia selalu meminta bekal teman-temannya, bekal siang teman-temannya dengan paksa, dengan secara paksa. Kira-kira poin yang manakah kena? Penguasaan. Apakah kebebasan? Tidak ada. Apakah ada kebebasan, kasih sayang, atau kesenangan? Pas dia memaksa itu, kalau misalnya dia bisa dapat,
dia pasti merasa oh aku Berkuasa. pasti berkuasa. Atau bisa juga dia kebutuhan akan kesenangan. Mungkin kalau dia paksa itu temannya itu mungkin Takut. marah atau gimana gitu dia senang. Senang. Dia melihat temannya. Iya. Oh, SMS. Oke, ketika dia berpuasa, nah teman-temannya juga selalu memberikan kepada dia, akhirnya ada kesenangan, dia merasa senang melakukan hal yang tersebut. Jadi ada 2 poin ya, penguasaan dan kesenangan. Nah itulah contoh dalam kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah dalam refleksi di sini ada 4 lingkaran kebutuhan dasar. Yang pertama diterima atau disayang, kemudian bisa, kemudian senang dan bebas. Nah saya akan membagi refleksinya. Baik. Kira-kira kegiatan apa yang bisa diterima atau disayang? Kemudian yang kedua, kegiatan yang mana yang bisa kira-kira diterima orang? Dan yang ketiga adalah kegiatan mana yang betul-betul senang Bapak Ibu lakukan? Dan yang terakhir, kegiatan apa yang betul-betul ingin bebas Bapak Ibu lakukan? Bentar ya Bapak Ibu, biar saya bagi. Silakan Bapak Ibu, boleh diisi 4 yang itu. Kira-kira apa kegiatan apa yang bisa betul senang-senang diterima dan sayang yang ingin Ibu lakukan, yang ingin bebas? Untuk kata pemantiknya seperti ini. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Yang keempat, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Yang kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Yang keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Inilah contoh pertanyaan pemantik untuk menjawab yang ini. Ada 4 lingkaran kebutuhan dasar. Kegiatan yang diterima dan disayang, kemudian yang bisa betul-betul Anda lakukan, kemudian yang senang Anda lakukan, dan kemudian yang Anda memang kegiatan apa yang ingin bebas Anda lakukan. Silakan Bapak Ibu bantu saya mengisi refleksinya. Mengisi kegiatan yang kira-kira diterima, kegiatan apa yang bisa diterima orang, kemudian yang bisa betul-betul Anda lakukan, kemudian yang senang, betul-betul senang Anda lakukan, kegiatan kenamaan apa aja, iya bebas, yang betul-betul bebas Anda lakukan. Pemantik pemantiknya ini Bapak Ibu. Aku nonton ini ya Kak Sis. Yang diterima dan disayang, kira-kira apa kegiatan yang bisa diterima atau kegiatan apa yang bisa diterima orang dan untuk mendapat kasih sayang gitu. Kalau bebas atau senang mungkin ada yang
jalan-jalan kegiatan supaya senang gitu atau Orang lain yang nggak senang sama kita senang ini ya. Menyayangi orang yang nggak sayang sama kita sayang orang yang lain. Memang tadi menarik. Itu ada kegiatan yang bisa diterima orang dan mereka jadi sayang. menerima kehidupan nyata. Kasih nyata ini. Nyata. Jadi menerima kehidupan nyata. Apa yang kepahitan? Pasti dipanggil musyawarah, memberikan bantuan uang dan tidak memberikan Imbalan. Iya, kok juga itu ya. Kalau benar ya. Ada. Apa boleh? Nanti mau bersiap. Jam 12. Sudah Bapak Ibu? Boleh saya ambil? Boleh. Melihat ternakku yang di belakang sudah kurang senang. Kenyataan hidup, terima kenyataan hidup. asal senang bisa dinikmati. Iya, kan? Yang penting. Nanti kalau bisa saya nggak bisa. Yang bisa dilakukan ya betul-betul bisa tanpa pasangan ya. Aku menerima kekurangan pasangan gua. Dia bisa menerima kekurangan pasangan. Kayak gitu lagi lah. Bebas apa? Bebas tuh gimana? Bebas tanpa yang betul-betul bebas ingin ibu lakukan apa? Yang bebas Apa? jalan-jalan. Atau ingin bebas dari semua pekerjaan. Bebas berekspresi, Oh iya, kreatif ya. Bebas kreatif kenapa? bebas di kamar sendiri, membuka baju. Pasang kipas, pasang musik, Iya. nonton film Korea, Betul. membakar beban katanya nggak tonton lagi. Itu satu Bebas. kebutuhan juga masalahnya. Bebas. Itu masalah kebutuhan. Pula masak apa kan tahu? Masak dari saya. Bebas mengatur waktu pula. Aku sendiri yang mengatur, jangan orang lain. Iya kan? Kebutuhan itu selalu. Iya. Ini dia tuh waktu kita orang lain juga yang kita ikutkan. Iya, wis. Nanti kumpul soal kan. Iya, bisa kayak kamu deh. Bisa masak, bisa Mau masak. lirik. Bisa bagi sendiri dalam pakaian. Pak Geri cocok nih tadi mencari istri idaman. Terlalu banyak mungkin ibu BP yang ingin dipikirkan. Bapak itu masalahnya. Bebas dari repetan suami. Aku tadi gitu kubikin. Bebas. Bebas jalan-jalan. Jalan-jalan udah senang. Bebas dari semua pekerjaan. Kalau itu nggak mungkin bisa. Bebas dari pekerjaan mengajar kemana tempat lain kerja. Bebas apa ya? Udah aku bebas ini perilaku yang berlebihan. Bebas berbicara. Berekspresi sudah masuk itu semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah mengisi refleksi, question refleksi. Oke, masuk ke poin kelima, posisi kontrol. Sabar ya Bapak Ibu, jangan dulu merasa bosan. Oke, dalam posisi kontrol ada juga 5 poin. Itu yang pertama, penghukum. Biasanya penghukum ini nadanya, suaranya itu tegangan tinggi, mata melotot. Biasanya naik darah tinggi ya kan, penghukum. Kalau misalnya lihat anak-anak yang udah terlambat, kenapa kau terlambat? Tiap hari kau terlambat. Nah, setelah
Jangan kutip sampah, bersihkan kamar mandi. Nah, itulah kalau model penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah biasanya dia nadanya halus. Bagaimana caranya supaya dia anak-anak itu merasa bersalah atas tindakan yang dilakukannya? Ya contohnya tadi sudah membuat kesepakatan supaya terlambat. Kan sudah kita janji aku, jangan lagi terlambat. Udah kamu janji tidak akan terlambat lagi. Tetapi kenapa hari ini lagi kamu terlambat lah? Kenapa kamu ulangi lagi? Ibu kecewa loh sama kamu. Nah, artinya jadinya anak itu merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan karena dia mengecewakan gurunya. Nah, poin yang ketiga adalah sebagai teman. Teman biasanya bebas untuk curhat apapun. Biasanya adanya orang tua dan anak bisa menjadi teman sebagai seorang sahabat, dan guru juga bisa menjadi teman bagi anak-anak. Misalnya apapun yang ingin diceritakan, apapun masalah anak-anak ini, dia bebas menceritakan kepada gurunya. Tetapi apa nilai negatif dalam posisi kontrol yang sebagai teman ini? Poin negatifnya adalah dia akan jadi ketergantungan kepada gurunya. Karena masalah apapun yang dihadapinya biasanya diceritakan sama gurunya, dan mengambil kebijakan adalah gurunya. Nah, ketika dia nggak ada gurunya, nah dia dapat masalah, dia pasti tergantungan mencari gurunya. Itulah nilai negatifnya. Nah, yang poin 4 adalah sebagai pemantau. Ya, biasanya ini pemantau sebagai datar saja, ya kan? Dia hanya memantau kegiatan-kegiatan anak-anak yang dilakukannya. Jadi dia tidak menghukum, tidak membuat merasa bersalah. Nah, dia hanya sebagai memantau. Nah, poin yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, manajer ini sebetulnya merangkum semua. Guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mengajari murid untuk bertanggung jawab. Nah, atas apa yang mereka lakukan. Jadi dalam posisi manajer ini, dia mengajari anak-anak, membimbing anak-anak ketika mendapat masalah. Dia tidak mengkip duluan, tetapi dia berusaha untuk mengajari anak-anak itu, mengarahkan anak-anak itu bagaimana solusinya ini. Nah, itu dia posisi manajer. Nah, dalam yang posisi 5 kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu yang mana biasanya posisi yang kita lakukan? Apakah biasanya juga penghukum? Kembali yang pertama yang tadi ya, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Biasanya saya juga sebagai orang tua di rumah, jarang bisa saya buat sebagai pemantau dan manajer. Biasanya saya selalu di poin pertama dan kedua. Biasanya hak otoriter kita sebagai orang tua, kita selalu menghukum anak-anak, ya kan? Kalau nggak kita marah, akhirnya mereka nggak takut. Nah, jadi ini boleh dijawab dalam hati Bapak Ibu. Nah, dan marilah kita mencoba untuk mengambil posisi kontrol yang sebagai pemantau dan manajer. Nah, kita masuk poin yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 poin. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi misalnya ada anak-anak yang gagal melakukan sebuah pekerjaan, nah kita sebagai guru atau sebagai orang tua, kita tetap motivasi anaknya, tetap mendorong dan membimbing dia supaya dia boleh semangat kembali dia melakukan hal yang terbaik, supaya nanti suatu saat nanti dia dapat memperbarui kesalahannya dan bisa menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif
yang memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, itulah memvalidasi sikap itu. Nah, yang terakhir adalah pentingnya untuk menanyakan kepada anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, ini setelah kita membimbing anak-anak itu, tidak menjudge, tidak menghakimi, kita mendorong, memberikan semangat, kita memberikan motivasi. Nah, ketika mereka sudah bangkit, nah, boleh kita tanyakan, boleh kita semangatkan mereka. Nanti kamu suatu saat nanti kalau udah besar atau udah tamat di sekolah, kamu mau jadi apa? Mau seorang apa? Apakah kamu menjadi seorang yang sukses? Nah, itu boleh kita berikan kepada anak-anak, pertanyakan kepada anak-anak agar mereka bisa berpikir suatu saat nanti aku menjadi orang sukses, jadinya dia berhasil dalam kehidupannya. Oke Bapak Ibu, itulah materi berbagi tentang budaya positif yang bisa saya bagikan pada hari ini. Untuk kesempatan waktunya Ibu Guru, Bapak Ibu Guru meluangkan waktunya, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan semoga kita sehat-sehat selalu dan sukses bagi kita semua. Anak-anak kita juga semakin sukses. Salam dan bahagia. Terima kasih. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang
Ibu akan baca satu-satu, tetapi ini akan kita laksanakan. Mana yang bisa kita laksanakan dalam kelas ini? Ya, yang pertama, lihat dulu ya. Datang tepat waktu ke sekolah. Ini bisa kita terlaksana dengan baik kan? Kedua ini datang ke sekolah. Kemudian ini tepat waktu, kemudian tepat waktu, melaksanakan tugas piket, melaksanakan tugas piket. Ini setuju? Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Setuju? Nah, ini ada ini. Ketika guru memberikan tugas, kita harus mengerjakan tugasnya. Setuju? Kemudian ini ada ini ide yang lain. Dilarang kelas lain memasuki kelas 81. Maksudnya siapa? Maksudnya apa itu? 82. Berarti
Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pesan saya setelah saya mendapatkan sosialisasi budaya positif oleh salah seorang guru di sekolah kami, Ibu Ritawati Serait, yang seorang CGP Angkatan 7. Nah, pada saat saya mendapatkan materi tentang budaya positif itu, saya merasa bersyukur karena saya diingatkan kembali bagaimana saya sebagai seorang guru bisa menerapkan budaya positif itu, baik itu dalam membuat keyakinan kelas, baik itu dalam posisi kontrol saya kepada murid, juga tentang kebutuhan dasar murid saya. Jadi dengan mengetahui budaya positif itu, saya berharap saya bisa menerapkannya di kelas saya pada khususnya, dan kemudian juga kepada semua siswa di sekolah kami, sampai akhirnya sekolah kami ini adalah sekolah yang menerapkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kami. Jadi kami berharap semua guru yang sudah mengetahui tentang budaya positif ini juga dapat menerapkannya dalam kelasnya masing-masing, dalam pembelajaran, dan juga dalam pada saat misalnya siswa mendapatkan masalah seperti dengan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap